Oke, kita mulai. Hari ini kita nggak cuma sekedar ngebahas lagu ya. Anggap aja kita lagi melakukan otopsi. Otopsi terhadap sebuah pengakuan dosa politik yang dibungkus dalam seni. Sebuah karya yang nekat banget ngebongkar anatomi keserakahan lewat lirik yang jujur aja brutal dan tanpa filter sama sekali. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nggak pakai basa-basi, kita langsung dihantam sama intinya. Kalimat ini itu bukan sekedar lirik pembuka, ini adalah sebuah tesis. Coba deh bayangin, ada janji kampanye yang bukannya nawarin harapan, tapi malah ngasih jaminan 100% bakal korupsi. Ini udah bukan lagi soal jujur yang menyeramkan, ini udah kayak deklarasi perang terhadap moralitas itu sendiri. Nah, untuk memecahkan kode dari pesan yang super agresif ini, kita bakal telusuri 5 jejak utamanya. Kita akan kupas satu persatu lapisannya, mulai dari janji korupsinya yang belak-belakan sampai ke peringatan sinis yang jadi kesimpulan akhirnya. Oke, kita mulai investigasi kita di bagian pertama. Disinilah semua topeng politik itu dilepas. Yang kita lihat adalah sebuah kampanye yang udah nggak lagi jualan mimpi, tapi malah nawarin kebusukan secara terang-terangan, tanpa ditutup-tutupi. Ya kan, biasanya kita dengar janji-janji manis ya, soal masa depan cerah, pelayanan masyarakat, pemberantasan korupsi, itulah narasi standar yang selalu diulang-ulang setiap musim pemilu. Kita semua udah hafal di luar kepala. Nah, disinilah letak gilanya satir di lagu ini. Semua ekspektasi kita dibalik 180 derajat. Niat buruknya itu nggak disembunyiin lagi, malah dijadiin semacam nilai jual. Ini benar-benar sebuah pembalikan logika politik yang sangat radikal. Sekarang, yuk kita coba bangun profil dari si sosok politisi ini. Siapa sih karakter ini, dan apa sebetulnya yang dia representasikan? Ambisinya jelas banget dan sangat sistematis. Dia mulai dari level bupati, terus target pencaknya presiden. Ini bukan sekedar nafsu kekuasaan biasa loh. Ini adalah sebuah rencana untuk menguasai seluruh struktur, dari daerah sampai ke pusat. Dan ini pengakuan yang paling bikin merinding. Buta mata, buta hati. Kalimat ini bukan pengakuan kelemahan loh. Ini adalah sebuah filosofi. Artinya, setiap keputusan yang dia ambil nantinya lahir dari ketiadaan empati. Sebuah kekosongan jiwa yang dengan sadar ia pamerkan ke publik. Lirik ini nggak cuma sekedar bilang kalau kandidat ini jahat. Oh enggak, dia melangkah lebih jauh lagi dengan sangat eksplisit menyamakan politisi ini dengan, ya, iblis. Di sini, kedua identitas itu seolah-olah melebur jadi satu. Jabatan politik kayak presiden dan bupati disandingkan langsung sama deskripsi diri sebagai setan berbentuk manusia. Jadi, dalam logika lagu ini, setiap tindakan politiknya itu adalah manifestasi dari sifat iblisnya. Kekuasaan itu cuma alat untuk menciptakan kerusakan. Jadi, metafora ini berfungsi untuk melucuti semua kepura-puraan. Nggak ada lagi ruang buat kita mikir, mungkin ada niat baiknya. Nggak ada. Lagu ini menggambarkan seorang pemimpin sebagai wujud kejahatan yang murni. Titik. Oke, kita udah tahu siapa dia. Sekarang pertanyaannya, apa motivasinya? Apa sih filosofi yang jadi bahan bakar si iblis berwujud politisi ini? Nah, ini dia doktrinnya, ideologi yang dia anut. Sederhana, tapi brutal. Metodenya, ciptakan kekacauan, tujuannya cuma satu, menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal-hal lain, itu semua cuma alat untuk mencapai tujuan tunggal tadi. Dan inilah bisa dibilang ayat suci dari Injil keserakahan miliknya. Uang-uang segalanya. 3 kata ini udah merangkum seluruh platform politiknya. Nggak ada ideologi kebangsaan, nggak ada visi, yang ada cuma penyembahan total terhadap uang. Rangkaian kata kosin, hancurin, palakin, sikat habis, itu bukan sekedar teriakan marah ya. Ini seperti buku manual, sebuah siklus 4 langkah yang mengerikan. Pertama, ciptakan kekacauan biar sistemnya lemah. Kedua, hancurkan tatanan buat ngilangin perlawanan. Ketiga, peras rakyatnya. Dan terakhir, sikat habis sisanya. Ini cetak biru untuk tirani predator. Terus apa konsekuensinya? Siapa yang akhirnya menanggung semua akibat dari ideologi dan rencana aksi ini? Ya tentu saja, orang-orang yang katanya dia wakili. Dan sampailah kita pada konsekuensi paling puncak, paling final dari doktrin keserakahan ini. Gak peduli rakyat mati. Ini bukan lagi soal nggak peduli, ini adalah hasil yang logis dari sebuah ideologi yang menempatkan uang di atas segalanya. Nyawa manusia itu cuma jadi angka yang bisa dikorbankan demi keuntungan pribadi. Inilah titik terendah dari kepemimpinan. Penting banget buat kita pahami, kalau lagu ini bukan sebuah dukungan ya, tapi justru sebuah teriakan protes. Ini adalah satir yang liar, sebuah cermin retak yang diarahkan ke kita semua.
Ia merefleksikan ketakutan kita yang paling dalam. Jangan-jangan, di balik semua senyum dan janji manis para politisi, ada sosok yang persis seperti ini. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang, jujur aja, cukup mengganggu. Kalau jalur dialog politik sudah terasa buntu, kalau kepercayaan publik terus-terusan terkikis, apakah teriakan sekasar ini jadi satu-satunya bahasa yang tersisa untuk bisa didengar? Mungkin lagu ini hanya fiksi, tapi pertanyaan yang diajukannya itu sangat nyata.